Hai, gimana rasanya gagal berkali-kali dalam hidup dan masih semangat dalam menjalani hidup? Gimana caranya? Ini lebih ke bagaimana cara untuk berdamai dengan orang-orang yang sudah dikecewakan karena kita sudah gagal berulang kali dalam hidup. Ya, that's my story. Itu adalah sesuatu yang pengen gue ceritakan di pagi ini. Bentar, ada ambulans. Setiap kali aku memiliki goals, tujuan, I never meet the expectation, atau jarang banget aku fulfill the expectation. Ya, secara finansial, secara tanggung jawab, dan dampaknya ke orang-orang terdekat juga. Sudah berulang kali aku mengecewakan orang-orang terdekatku karena ketidakmampuanku dalam mewujudkan apa yang sudah ku proyeksikan pada mereka, sehingga kayak ya apa ya, maybe mereka akhirnya sudah, gimana sih rasanya orang kecewa, gimana sih rasanya mereka sudah berhenti untuk menuntut, mereka udah berhenti mungkin udah menganggap apa yang ku omongkan. Bentar, ada kereta. Oh, keretanya ini panjang banget nih. Wow. Yes, finally. Mungkin mereka sudah menganggap apa yang ku omongkan hanya jadi angin saja, karena many times, a million times aku mengecewakan mereka. Dan ada sebuah perasaan kayak apa aku terlalu ketinggian ya mimpinya? Apa aku terlalu ketinggian harapannya ya? Karena sampai di usia segini aja aku banyak sekali mimpi-mimpi yang fail, mimpi-mimpi yang gak terwujud dalam konteks hubungan, relationship, ekonomi. Meskipun aku tidak pengen terlalu sedih sih. Cuman aku tidak pengen terlalu sedih dengan tidak mengapresiasi apa yang sudah aku kerjakan, karena ada juga hal yang terwujud, meskipun banyak juga yang tidak terwujud. Dan ya, yang tidak terwujud itu yang akhirnya mengecewakan banyak orang, mengecewakan orang-orang yang kusayang, yang terdekatku. Apakah aku mungkin terlalu ketinggian? Gimana? Kayak banyak orang mengatakan kalau misalnya orang yang banyak gagal itu nanti dia akan jadi orang berhasil atau orang sukses. Ya, ada percayanya juga, tapi sekarang kayak dalam menjalaninya tuh cukup gak nyaman juga ya, terutama karena berhubungan dengan orang lain mungkin lah ya. Karena kayak misal ya, aku sudah berjanji bakal gini, but itu tidak tercapai, never meet the expectation. Ya, akhirnya
tidak, akhirnya gini loh, perasaan karena mungkin perasaan gagalnya itu, ngurus gagalnya tidak memenuhi itu, buatku tuh it's okay, buat diriku it's okay. Tapi perasaan mengecewakan orang lainnya itu yang menurutku tuh sangat hurt me a lot gitu ya, apalagi orang terdekat lah. Mungkin kalau gagal atau tidak sampai, tidak memenuhi apa istilahnya ya, standar dari goals itu, aku udah sering kayak gitu. Tapi kalau udah mengecewakan orang lain, mengecewakan orang terdekat, ya itulah yang menurutku cukup berat dijalani. Hari ini kita lakukan ritual Caminante terlebih dahulu ya. Kita belum lakukan ritual Caminante. Hari ini obrolannya memang mungkin berbeda dari kemarin. Ya, aku tidak ingin bercerita detail, tapi ya I feel like sometimes aku ngerasa kadang dari sekian banyak kegagalanku itu ternyata ada orang yang kecewa sangat berat ya. Sekarang pukul 6.36, 18 Juni 2026. Ya, selamat datang di Caminante 160. Udah gak kerasa aku 5 bulan lebih berjalan kaki kayak gini. Sesuatu yang aku banggakan, tapi juga sometimes aku pengen berhenti aja gitu, karena ya I don't know. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, Caminante itu kayak jalan kaki pagi kayak gini, itu cukup membuat waras juga ya kalau kondisi mental lagi nggak bagus. Ya, sebagai orang yang berusia 33 tahun sekarang, tidak memenuhi ekspektasi keluarga, tidak memenuhi ekspektasi dari orang terdekat, tidak memenuhi, aku pengen mengatakan bahwa kalau mungkin sudah saatnya kita menurunkan, aku nggak tahu ya, ini jadi kesannya demotivasi atau gimana, tapi carilah goals atau tujuan yang make sense buat diri kita, agar tidak terjadi sebuah kekecewaan ya. Ya, sometimes rasa kecewa itu karena ada sebuah gap antara harapan dan kenyataan yang terlalu jauh. Semakin kecewa, semakin painful, semakin sakit ya, of course, tentu saja. Semakin jaraknya jauh, semakin kecewa, semakin painful. Ya, maybe sebenarnya di usia aku sekarang sudah bukan lagi memikirkan, sudah harus lebih realistis mungkin ya. Ya, sudah harus lebih realistis, tidak lagi bermimpi-mimpi. Karena semakin kita bermimpi, semakin banyak orang yang I don't know, ini jadi demotivasi atau gimana, tapi mungkin ini jadi demotivasi. Semakin kita bermimpi terlalu besar, semakin banyak orang yang dikecewakan. Kecuali mungkin kamu bisa melepaskan diri dari teman-teman kamu, dari orang terdekat kamu, and kamu bisa punya mimpi besar. Ya, itu mungkin kesimpulannya.
Kalau kamu pengen punya mimpi besar, sudah Dogi, sudah sebaiknya kamu mungkin tidak terlalu attach dengan orang-orang orang-orang terdekatmu. Ya, obrolan kali ini agak begitu morat-marit ya. Ya biasanya morat-marit, tapi kali ini mungkin lebih morat-marit. Karena ya, that's my feeling right now. Ini perasaanku hari ini. Ya, meskipun sedang nggak enak, tapi kita tetap ketemu ya. Kita mungkin akan jalan tidak terlalu jauh. Mungkin berapa menit aja? Udah 10 menit ya, oke. 10 menit. Tapi yang aku sadari, yang aku mungkin bedanya ketika perasaan kegagalan di usia 20 dan 30-an adalah ketika di usia 20-an aku gagal itu, aku merasakan kegagalan itu karena itu selalu merasa bahwa diriku yang tidak becus, diriku yang tidak deserve itu siapapun itu ya. Saya merasa melabeli diriku terlalu gagal itu pada diriku banget itu, pada pribadinya. Tapi kalau misalnya di usia 30, ya aku tahu bahwa gagal itu hanya usahanya, bukan diri kita. Ya kayak sebuah percobaan lah, gagal berulang kali nggak masalah gitu ya. Kayak kamu megang gelas, kalau gelasnya jatuh, yang jatuh bukan dirimu, yang jatuh gelasnya. Nah, itu yang gue pahami di usia 30-an sekarang. Jadi sometimes kayak, ya ini sebenarnya kayak I know that orang yang mengalami banyak kepahitan, orang yang mengalami kegagalan itu, at least dia orang yang pernah mencoba sesuatu. Ini bukan meromantisasi kegagalan ya, atau meromantisasi kesusahan, karena banyak juga kan ya kayak gitu. Cuman kayak ya aku punya privilege untuk nyoba banyak hal. Cuma yang pengen ku ubah sekarang adalah maybe udah saatnya aku tidak mencoba banyak hal, karena ya akhirnya ujung-ujungnya gagal lagi dan membuat orang-orang terdekat kecewa. Sudah saatnya untuk fokus pada satu atau dua hal saja yang terbukti bisa memberikan hasil yang terukur gitu ya. Yaitu hasil yang terukur. Karena gini, ya kita tahu bahwa orang yang berhasil itu adalah orang yang sering mengalami kegagalan. Itu kita udah tahu, dan kayak orang yang punya gagal banyak itu punya privilege gitu loh. Tapi ya kembali lagi, kalau misalnya ketika mengalaminya itu rasanya sakit banget. Tapi kalau udah mungkin beberapa hari lagi udah oke. Mau nggak bah? Karet isu ngerumput. Wow, dia. Ya itulah. Itu yang pengen sharing sekarang. Jadi ya aku tahu bahwa nggak hanya aku doang lah yang mengalami hal-hal kayak gini, banyak juga. Dan aku merasa juga connect dengan orang-orang yang mungkin juga udah mengalami kegagalan juga di usia yang bisa dibilang tidak muda lagi. Dan mengecewakan banyak orang juga di usia yang tidak muda lagi, dimana seharusnya di usia aku sekarang udah adem ayem lah. Tapi ya begitulah, I don't know, mungkin karena nature-nya diriku seperti ini. Oke. Mungkin ini obrolan singkat aja, nggak mau berpanjang-panjang. Dan ya, kita berjumpa di Kamen nanti 161. See you.